Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan user sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan repost terkait materi bagaimana cara kita menggabungkan dua lembar data Landsat yang bisa kita gabungkan selain menggunakan NV, kita menggunakan software ArcMap versi 10. Video kali ini merupakan repost. Kenapa saya bilang repost? Karena di video pertama itu share screen-nya kurang maksimal, kurang lebar. Jadi saya khawatir video itu tidak bisa disimak karena ukurannya yang kecil, ukuran tampilannya ya, seperti itu. Baik, langsung saja saya akan share screen bagaimana cara kita menggabungkan dua lembar data Landsat menggunakan ArcMap versi 10. Catatan paling penting dari video yang akan saya sampaikan kali ini adalah bahwa data Landsat yang sudah kita download itu sudah kita olah melalui tahapan layer stacking atau menggabungkan nilai bandwidth dari bandwidth 1 sampai dengan bandwidth 7 pada data Landsat. Langsung saja, pertama-tama kita open atau kita buka software ArcMap-nya. Nah, ini saya share screen ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita langsung saja add data. Di bagian ini, logo plus warna kuning ini, kita klik add data. Kita tunggu kemunculan datanya. Biarkan saja dulu dia sampai respon. Nah, seperti ini. Kebetulan saya sudah punya data yang saya hubungkan langsung ke folder, yaitu folder layer stacking 01. Ada dua lembar data atau dua scene, yaitu tip 1 dan tip 2. Kita select saja semua, seperti ini, kemudian kita klik add. Kita tunggu sampai datanya muncul pada layer. Nah, akan ada dua scene atau dua lembar data Landsat yang siap untuk kita lakukan proses penggabungan atau proses mosaiking. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita lakukan cara seperti ini ya. Pertama-tama kita klik Windows, kemudian kita klik Image Analysis. Nanti akan tampil kotak dialog seperti ini. Nah, ini paling penting untuk diperhatikan. Pada saat kita ingin melakukan mosaik, kita klik kiri dulu di sini satu kali. Kemudian pada tombol keyboard di laptop atau di PC, kita tekan tombol control atau CTRL. Tekan dulu tombol CTRL-nya, kemudian klik sekali lagi pada data yang kedua atau tip 1 di sini ya. Supaya apa? Supaya tab atau tools mosaiknya aktif. Nah, seperti ini. Namanya mosaik. Kemudian pada bagian background-nya itu kita klik. Nah, seperti ini. Kenapa kita klik? Supaya background-nya itu tidak muncul. Nah, putih bersih seperti ini, tidak ada background. Kecuali kalau kita misalkan mau mengaktifkan background-nya. Nah, dia akan tampil background seperti ini. Nah, ini background-nya kita aktifkan saja. Kita mengharapkan dia bergabung seperti ini. Kemudian, untuk proses mosaikingnya, kita klik dulu pada bagian yang di sini. Nah, tadi saya sudah mencoba untuk menggabungkan atau memosaik dua lembar data scene ini menggunakan metode blend, last, first, min, mean, dan sum. Cuma tidak berhasil kan. Datanya masih ada gap atau bolong di bagian tengah sini. Nah, yang berhasil itu kita menggunakan max. Klik saja max. Seperti ini. Untuk ketajamannya pilih saja yang sharpen ya. Seperti ini. Klik saja sharpen. Kemudian kita klik logo atau tab mosaic di sini. Nah, biarkan dia aktif sampai muncul perintah selanjutnya. Nah, jika sudah secara otomatis data tadi sudah bisa dimosaiking seperti ini. Nah, sudah dimosaik seperti ini. Ini kita close saja, kita tutup. Kemudian data-data yang mengganggu ini, data yang ini kita remove saja. Klik kanan. Kemudian kita klik remove. Ini juga kita remove. Nah, datanya sudah muncul seperti ini. Nah,
Supaya data background-nya ini tidak mengganggu, kita klik lagi pada bagian Windows, kemudian kita klik Image Analysis, kita klik seperti ini, nah diaktifkan, kemudian background-nya kita hilangkan. Nah, kita tutup lagi. Nah, datanya sudah menggabung menjadi satu. Nah, kalau kita ingin melakukan komposit warna ya, RGB 453, kita lihat datanya seperti apa. Caranya kita tinggal klik kanan, kemudian Properties. Nah, kita tunggu sampai muncul kotak dialog berikutnya. Nah, seperti ini kita klik simbologi. Pada bagian red-nya kita ganti dengan band 4. Green-nya kita ganti band 5. Blue-nya tetap 3, kita klik apply. Kemudian kita klik OK. Nah, data dari 2 lembar atau 2 scene data landset yang ingin kita gabungkan tadi ternyata sudah bergabung. Dan kita zoom dekat, tidak ada gap di tengah-tengahnya ya, sudah menyatu. Nah, seperti ini datanya. Datanya sudah bisa menyatu. Apakah data ini bisa dipakai? Bisa. Tapi kita simpan dahulu. Caranya seperti apa? Kita klik kanan pada data, kemudian kita lanjutkan kepada data di sini ya. Arahkan ke data, kemudian ekspor data. Nah, jika sudah kita pilih lokasi penyimpanan. Lokasi penyimpanan, di sini saya akan simpan di E. Klik di E, kemudian saya akan pilih folder yang ada di sini. Saya akan pilih folder data landset. Nah, ini datanya. Kemudian saya kasih nama 009 saja. Formatnya TIFF. Di sini ada banyak pilihan, ada JPG, PNG, nah, pilih TIFF saja. Nah, yang lainnya biarkan default. Kemudian saya klik save. Kemudian klik yes. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, seperti itu. Biarkan prosesnya selesai. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa proses ini dalam proses penyelesaian? Rekan-rekan bisa lihat pada yang bagian bawah ini ada warna biru ini, dia tulisan 17%, 18 sampai dengan 100% nanti. Kalau dia ada 100% berarti prosesnya sudah selesai. Sambil menunggu proses mosaiking menggunakan ArcMap versi 10 ini selesai, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh kegiatan pendukung untuk pembuatan YouTube channel Mapleizer GIS ini didukung oleh perusahaan properti yaitu Irsan Land. Jadi buat rekan-rekan di Kota Pontianak yang menginginkan informasi tentang jual beli atau sewa menyewa properti dapat menghubungi pihak Irsan Land yang nanti kontak personnya atau kontak teleponnya akan saya sampaikan pada link deskripsi. Dan bagi Bapak Ibu, rekan-rekan geezer sekalian yang ingin mempromosikan produk-produk UMKM atau produk-produk bisnisnya melalui YouTube channel saya, nanti juga akan saya sampaikan melalui informasi di deskripsi video ini. Saya akan promosikan melalui YouTube channel saya dan saya akan pajang produk Bapak Ibu sekalian di YouTube channel saya dan saya promosikan. Semoga dengan kerjasama ini kita dapat meningkatkan sektor perekonomian UMKM, produk-produk terutama produk-produk di Pontianak dan Kalimantan Barat. Jadi silakan yang ingin memberikan sponsor dan dukungan dengan tangan terbuka saya terima seperti itu. Baik, kembali lagi kepada materi. Sudah 73-75% proses mosaikingnya atau proses penyimpanan datanya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai 100%. Sudah 81, kemudian 82, 83. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau lembar atau scene-nya lebih dari 2, bagaimana proses penyimpanannya? Proses penyimpanannya tergantung dengan kapasitas data yang ada.
Semakin banyak lembar petanya, semakin lama kita melakukan proses mosaiking dan proses penyimpanan. Ini hanya contoh saja, langkah kerjanya sama mau 2 scene, 4, atau 8 scene sekalipun, tergantung spesifikasi komputer yang kita pilih. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini proses rendering namanya ya, proses menyimpan ke dalam data spasial. Kita tunggu saja prosesnya selesai. Proses penyimpanan nanti kita akan load lagi atau kita panggil lagi datanya, data hasil mosaiking seperti itu ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 2, misalkan ada 3 scenes atau 4 scene atau 8 scene, prosesnya akan semakin lama, tergantung spesifikasi komputer yang kita miliki. Seperti ini dia masih bentar. Kalau misalkan RAM-nya tinggi, proses penyimpanannya akan semakin cepat. Apalagi sekarang sudah ada SSD ya. Nah itu bisa kita manfaatkan. Karena mengolah data-data spasial ini merupakan data-data yang ukurannya sangat besar. Kita memerlukan ruang atau RAM yang lebih supaya kita dapat prosesnya menjadi lebih cepat. Kita tunggu saja. Sudah 82%. Datanya 82%, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97. Nah, sebentar lagi selesai. Wah, ternyata masih menunggu lama ya. 4%. Nah, kita tunggu saja sampai selesai.
Nanti kita akan cek berapa kapasitas datanya. Kalau di sini ukuran data yang tanpa dikompres itu setelah dijadikan dan diolah digabung itu nilainya 1,34 GB. Cukup besar juga. Kita akan lihat nanti realnya berapa kapasitas datanya. Jadi proses mosaiking menggunakan NV maupun menggunakan ArcMap itu memakan waktu yang relatif hampir sama. Mungkin rekan-rekan bisa melihat di sini ada beberapa perbedaan ya. Di NV itu prosesnya cukup melakukan mosaik, kemudian mengatur adjustment-nya, kemudian langsung bisa dimosaiking. Nah, jadi dari awal, tengah, dan akhir prosesnya memakan waktu yang lama. Kalau di ArcMap ini bahkan lebih lama lagi nih. Nah, ini masih menunggu lagi. Lebih lama lagi, walaupun proses penggabungan di awal itu lebih cepat, tapi proses penyimpanan yang lebih lama. Kita tunggu saja sampai di mana dia menyelesaikan proses penyimpanan data ini. Sebentar ya. Ini dapat dipastikan bahwa setelah dimosaiking kemudian disimpan, datanya akan semakin besar ini dibanding data awal. 1,34 GB. Jadi di ArcMap itu proses penyimpanan yang lebih lama. Karena datanya besar. Menjadi lebih besar ukuran datanya. Nah, jadi kita tinggal memilih saja mau menggunakan NV atau menggunakan ArcMap proses mosaikingnya. Saya belum pernah mencoba bagaimana cara memosaiking data ya Landsat ini menggunakan Quantum GIS maupun Global Mapper. Sudah dicoba-coba tadi, tapi belum dapat caranya. Jadi baru dua yang diketahui cara mosaiking data raster ini ya, terutama data Landsat, yaitu menggunakan NV dan menggunakan ArcMap versi 10. Kalau NV-nya versi 5, terutama versi 5.3. Nah, ini masih proses render 45%, masih 55% lagi untuk tahapan ketiganya. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa.
Agak saran pada saat kita melakukan proses penyimpanan ini jangan diklik apapun ya. Kalau diklik apapun, baik itu klik kanan ataupun klik kiri, nanti itu malah memperlama proses penyimpanannya. Jadi biarkan saja dia berproses, berputar seperti tampak pada layar, supaya tidak makin lama proses penyimpanannya. Jadi kalau yang merasa lama terhadap proses mosaiking ini, bisa buat kopi dulu, bawa cemilan gitu ya. Ya mungkin ada produsen makanan ringan di sini yang ingin menjadi sponsor, saya siap membantu untuk mempromosikan. Tenang saja, videonya akan kita promosikan di video YouTube kita, template di sini. Mana tahu nanti dengan semakin berkembang channel ini bisa membantu juga untuk penjualan produk-produknya. Semoga ini step terakhir ya, langkah terakhir, karena lama juga nih menungguin. Sudah 82%. Saya hitung tadi ada 3 rendering yang dia lakukan. Berbeda dengan Envy, cukup sekali saja. Tapi memang prosesnya lebih lama jika dibandingkan dengan menggunakan Envy. Salut juga nih dengan software satu ini. Ngolah data raster juga bisa, ngolah data vektor apalagi. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, kalau muncul dialog seperti ini, kita klik yes saja. Nah, kita klik yes, kemudian data yang belum disimpan tadi kita remove saja. Nah, data ini data yang sudah disimpan ya. 009 tip. Nah, kita akan lakukan kombinasi warna dulu. Klik kanan, kemudian klik properties. Klik properties, kemudian contoh ya, kita menggunakan bandwidth 453. Red-nya 4, band 4, green-nya band 5, blue-nya band 3. Kita klik apply saja. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah jadi. Hasil akhirnya seperti ini. Nah, kita lihat lagi seperti apa. Kita lihat, kita zoom dekat lagi, zoom dekat lagi. Nah, kita lihat berapa nilai pikselnya sekarang. Apakah masih tetap 30 meter atau sudah berubah? Saya klik mana measurement. Nah, klik di sini. Klik saja, klik measure, kemudian pilih distance-nya meter ya. Nah, kita klik di sini. Klik, nanti ada angka muncul di situ ya. Nah, ternyata resolusinya 30 meter. Masih sama, 30 meter. Kita close saja. Kemudian kita zoom jauh lagi. Nah, apakah hanya 453 bandwidth yang bisa kita kompositkan? Tidak. Kita bisa menggunakan bandwidth yang lain. Klik kanan, properties. Kemudian kita ganti red-nya ini misalkan bandwidth 6. Green-nya 4.
Blue-nya kita ganti 2. Kemudian kita klik apply. Warnanya akan berubah. Nah, seperti ini. Warna akan berubah. Ini bandwidth 642. Seperti itu. Nah, ini kita bisa geser. Nah, warnanya akan berubah. Rekan-rekan bisa mengklik atau mencari NSPK KLHK terkait komposit band pada data lenset ya. Misalkan 453 itu artinya apa, 642 itu apa, 573 itu apa, atau misalkan bandwidth ini ya. Klik kanan, properties, red-nya kita ganti 7, green-nya kita ganti 5, blue-nya kita ganti 4 misalkan. Menjadi warna apa? Sebentar, 754. Bentar ya. Jump to layer. Coba kita klik kanan lagi, properties. Misalkan ini 753, coba 753. Apply. Tidak, berarti ini kita ganti 6. 653, coba diganti. Nah ini kalau untuk 653 bisa digunakan untuk analisis tutupan lahan ya. Analisis tutupan lahan. Nah, ini tuh kelihatan ya. Seperti ini. Datanya sudah jadi dan sudah bisa didigitasi. Datanya juga sudah berkoordinat. Nah, cara melihat koordinatnya seperti ini, klik view, data frame properties. Kita ganti displaynya, kita ganti dengan degree unit second. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, ini akan muncul data pada pojok kanan bawah, seperti ini. Nah, baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini berguna dan dapat dicoba ya di komputer rekan-rekan yang ada di rumah. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada pihak Irsanlen yang sudah membantu kelengkapan untuk kita membuat video tutorial di channel YouTube ini, dan kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang punya usaha produk UMKM atau apapun itu yang ingin dipromosikan melalui YouTube channel saya, bisa langsung menghubungi atau coret-coret di kolom komentar, nanti kita akan bantu untuk mempromosikannya. Baik, demikian dari saya. Selamat mencoba, semoga berguna dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.